Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang persoalan pedagang keliling dan persoalan tukang pos Cina. Persoalan pedagang keliling atau disebut juga Traveling Salesperson Problem atau TSP. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Kota dapat dinyatakan sebagai simple graph, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan antar dua buah kota. Bobot pada sisi menyatakan jarak antara dua buah kota. Persoalan perjalanan pedagang tidak lain adalah menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum pada sebuah graf terhubung. Pada persoalan TSP ini, jika setiap simpul mempunyai sisi ke simpul yang lain, maka graf yang mempresentasikannya adalah graf lengkap berbobot. Pada sembarang graf lengkap dengan n sebuah simpul, n lebih besar dari 2, jumlah sirkuit Hamilton yang berbeda adalah n-1 faktorial per 2. Aplikasi TSP yang pertama, Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada n buah lokasi di berbagai sudut kota. Yang kedua, lengan robot mengencangkan n buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Dan yang ketiga, produksi n komoditi berbeda dalam sebuah siklus dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh persoalan pedagang keliling. Contoh soalnya sebagai berikut. Di kota Cianjur terdapat seorang pedagang bakso keliling bernama Pak Ali yang setiap harinya menjualkan dagangannya ke rumah-rumah yang ada di lebih dari 1 RT. Di kota Cianjur terdapat 4 daerah, yaitu A, B, C, dan D yang saling terhubung. Jarak A ke B sejauh 12 km, jarak B ke C sejauh 8 km, jarak C ke D sejauh 5 km, jarak D ke A sejauh 10 km, jarak A ke C sejauh 15 km, dan jarak B ke D sejauh 17 km. Jika letak rumah Pak Ali di daerah A, maka jalur mana yang ditempuh Pak Ali di kota Cianjur jika ia kembali lagi ke rumahnya? Persoalan tersebut dapat kita gambarkan dengan graf, yaitu graf yang memiliki 4 simpul, simpul A, B, C, dan D. Untuk mengetahui jumlah sirkuit Hamilton yang berbeda itu kan ada perhitungannya sendiri, yaitu n-1 faktorial per 2 dengan n sebagai simpul. Pada graf ini terdapat 4 simpul, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus 4-1 faktorial per 2 sama dengan 3. Jadi graf tersebut memiliki 3 sirkuit Hamilton. Ketiga sirkuit Hamilton tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan gambar pertama sebagai S1, gambar kedua sebagai S2, dan gambar ketiga sebagai S3. Karena rumah Pak Ali terletak di daerah A, maka jalur yang ditempuh juga harus dari simpul A dan kembali lagi ke simpul A. Misalkan pada gambar pertama atau S1, jalurnya yaitu A, B, C, D, A atau A, D, C, B, A dengan bobot 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10 sama dengan 45. Lalu gambar kedua atau S2 yaitu A, C, D, B, A atau A, B, D, C, A dengan bobot 5 tambah 15 tambah 9 tambah 12 sama dengan 41. Lalu gambar ketiga atau S3 dengan jalur A, C, B, D, A atau A, D, B, C, A dengan bobot 5 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 32. Pada persoalan pedagang keliling juga, jalur yang digunakan itu yaitu sirkuit Hamilton yang terpendek. Jadi, Pak Ali akan menempuh jalur pada gambar S3, yaitu ACBDA atau ADBCA, karena bobotnya itu paling pendek, yaitu 32. Baik, selanjutnya persoalan tukang pos Cina. Persoalan tukang pos Cina atau yang biasa disebut Chinese Postman Problem pertama kali dikemukakan pada tahun 1962 oleh Mei Gan yang berasal dari Cina. Ia mengemukakan masalah yang disebut persoalan tukang pos Cina. Masalah tersebut yaitu seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan.
Masalah tukang pos ini adalah implementasi dari sirkuit Euler di dalam graf. Misalkan ini ada contohnya. Nah, di sini yang penting sisinya dilewati sekali. Kalau titiknya tidak masalah mau dilewati berapa kali pun, dan harus kembali ke titik awal dimulai. Katakanlah tukang posnya berawal dari titik A, kemudian mengantarkan surat-surat ke beberapa titik. Yang pertama ke titik B, lalu dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, lalu ke titik E, lalu ke titik F, lalu ke titik C, lalu ke titik E, lalu ke titik B, lalu ke titik F. Setelah itu kembali lagi ke titik A. Nah, lintasan yang dilalui tukang pos ini total bobotnya yaitu 43. Jika peta jalan tempat tukang pos mengantarkan surat merupakan graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan. Tetapi, jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi, tukang pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Contoh persoalannya, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan suatu perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Dapat diperhatikan di bawah ini terdapat gambar yang menunjukkan rute perjalanan tukang pos. Dari gambar tersebut, maka didapat lintasan atau rute yang dilalui tukang pos adalah A ke D, D ke E ke F, F ke D, D ke B, B ke E ke C, C ke B, B ke A ke C, C ke F, F ke A. Atau dengan bobot yang ada di gambar, yakni 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 5 sama dengan 43.